Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bahwasannya hisab yang terberat salah satunya di padang mahsyar nanti adalah hisab harta. Nah, kenapa kita bisa melihat ya bagaimana hari ini manusia itu lalai dalam hal muamalah. Artinya bahwasanya manusia hari ini di akhir zaman ini sudah sangat sedikit sekali yang kemudian ketika dia berbisnis, kemudian dia bertanya tentang kira-kira bisnis saya sudah sesuai dengan syariat atau belum. Nah, ini ya sangat jarang sekali. Yang penting adalah cuan, manfaat dan seterusnya. Nah, Al-Fakir ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya'ti 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu am minal halali am minal harami." Akan datang pada manusia suatu zaman di mana manusia itu tidak peduli lagi bagaimana dia mendapatkan harta, apakah harta itu halal ataukah harta itu haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat, kira-kira menurut sahabat sekalian, apakah ini sudah terjadi di zaman ini kira-kira? Ya, teman-teman bisa melihat sendiri bahwasanya kebanyakan bahkan kaum muslimin hari ini berbicara tentang muamalah tidak lagi berbicara tentang halal haram, tapi berbicara tentang manfaat. Dianggap bahwasanya ketika sesuatu itu bermanfaat sudah pasti halal, padahal belum tentu yang bermanfaat itu pasti halal. Sebagaimana khamar, sebagaimana babi, kalau ditanya manfaatnya, tentu ada manfaatnya. Apakah kemudian halal? Jawabannya tidak, ya. Nah, sahabat, apa buktinya? Buktinya adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa 29. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan. Illa antakuna tijaratan an taradin minkum, kecuali perniagaan sebagaimana yang sudah Al-Fakir sampaikan dalam materi pengantar sebelumnya. Yang dimaksud dengan perniagaan illa antakuna tijaratan menurut Imam Ibnu Katsir adalah perniagaan yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, baru Allah Subhanahu wa taala mengatakan antarodin minkum, baru syarat yang kedua adalah saling rela. Sehingga sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbisnis, ketika kita bermuamalah, maka sesungguhnya tidak cukup hanya bermodalkan saling ikhlas, saling ridho, tapi yang paling penting yang pertama sebagai fundamentalnya adalah harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini menjadi penting. Oleh karena itu makanya kita membahas di course Syirka Mastery ini, kita akan melihat apakah kemudian bisnis yang sudah kita jalani selama ini atau kita menggait para investor ini sudah sesuai dengan syariah atau belum. Nah, sahabat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Penyayang kepadamu. Sehingga Allah memotivasi kita apapun ujian kita dalam bisnis, dalam keluarga, sesungguhnya Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, dan tugas kita adalah terus berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, sebagaimana yang sudah Al-Fakir jelaskan tadi bahwasanya salah satu hisab yang terberat di padang mahsyar itu adalah hisab harta. Ini apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala la yazulu qaddama ibnu Adam yaumal qiyamah." Bahwasanya seorang kaki anak Adam nanti pada hari kiamat masih belum beranjak dari sisi Tuhannya pada hari kiamat, ya. Sebelum min 'indi rabbih, dari sisi Tuhannya, hatta yus'ala an khamsin, sampai kemudian dia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama apa? An umrihi fima afnahu, yaitu ditanya tentang umurnya digunakan untuk apa. Kemudian wasyababihi fima ablahu, yang berikutnya adalah tentang masa mudanya digunakan untuk apa. Dan yang ketiga adalah wa malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Nah, berkaitan dengan harta yang ketiga. Sehingga berkaitan dengan harta, Allah Subhanahu wa taala bertanya 2 kali.
wa malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu, dari mana hartanya kamu peroleh, dan yang kedua dari mana harta itu kamu infakkan atau kemana kamu infakkan. Nah, sahabat kemudian bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa madza amila fima alima, tentang ilmunya apa yang dia kerjakan dengan ilmunya itu. Nah, kalau kita bicara umur, bicara masa muda, bicara tentang ilmu, ini ditanya satu kali, digunakan untuk apa? Kalau kita bicara tentang harta, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan kabar bahwasanya harta itu akan ditanya dua. Yang pertama dari mana, yang kedua untuk apa, dikemanakan, dibelanjakan. Oleh karena itu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus betul-betul berhati-hati karena hisab terhadap harta di akhirat cukup berat. Kenapa? Karena kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini, khususnya terhadap harta kita. Ini ada hadis yang cukup panjang ya dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya sahabat berkaitan dengan hak anak Adam, harta itu memang tidak bisa hanya diistighfari saja, tapi kemudian harus diselesaikan dengan orang yang bersangkutan. Ana sampaikan apa yang disampaikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala atadruna mal muflisu. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian qalu, para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'ah. Kemudian baginda Nabi SAW mendengar para sahabat menyampaikan, orang bangkrut menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang sudah tidak punya dirham, tidak punya uang, sudah tidak punya lagi kekayaan. Maka baginda Nabi SAW mengatakan apa? Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha. Kemudian Rasulullah mengatakan wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alaihi ukhida min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut di hari kiamat nanti dari kalangan umatku adalah orang yang di hari kiamat dia membawa pahala sholat, dia membawa pahala zakat, dia membawa pahala puasa dan pahala-pahala lainnya ya. Kemudian pada saat di dunia dia pernah mencaci seseorang, menuduh seseorang untuk berzina atau memfitnah orang. Yang ketiga adalah memakan harta. Nah sahabat, kita lihat ada wa akala malahaza, yaitu adalah memakan harta seseorang, menumpahkan harta seseorang, memukul seseorang. Maka kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan dosa ini, dia tidak selesaikan urusannya di dunia, maka akan dikembalikan dari amalan kebajikannya dan diambilkan dari kebajikannya. Maka apabila telah habis amalan kebajikannya, padahal belum selesai urusannya, maka akan diambilkan amalan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka, kemudian diberikan kepadanya, kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Sahabat, ini adalah bagaimana baginda Nabi SAW menggambarkan betapa beratnya hisab di padang mahsyar. Dia sudah mau masuk ke dalam surga dengan pahala umrohnya, hajinya, puasanya, sholatnya, zakatnya. Kemudian dia belum menyelesaikan urusannya di dunia berkaitan dengan yang disebutkan dalam hadis ini, termasuk adalah memakan harta. Apakah itu hutang piutang, membayar karyawan yang tidak dibayar gajinya setelah dia bekerja kepada kita, atau kemudian dia korupsi. Subhanallah, ini adalah hisab yang cukup berat yang kemudian tidak bisa diistighfari saja, tapi harus diselesaikan dengan orang yang bersangkutan. Ketika sampai dia meninggal dunia dan dia belum berhasil menyelesaikan urusannya di dunia, maka kemudian di padang mahsyar tidak bisa lagi halal bihalal, tidak bisa lagi maaf-memaafkan, tapi yang adalah semuanya saling menuntut. Ketika dia membawa pahala puasanya, membawa semua pahala-pahalanya, dan dia tidak punya dirham dan dinar, dan urusannya belum selesai waktu dunia, maka kemudian pahalanya diberikan kepada orang yang dibersalahi tadi di dunia dan belum selesai urusannya pada saat itu. Sahabat, ini adalah peringatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pertanggungjawaban harta di akhirat, sungguh sangat
berat. Oleh karena itu maka penting bagi kita untuk terus belajar tentang ilmu syariah, tentang muamalah. Karena apa yang disampaikan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak terdapat adanya perintah kami, artinya dia berbisnis, dia bermuamalah, dia beribadah dan seterusnya, tapi kemudian tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan syariat, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu sahabat, inilah kenapa pentingnya kita terus belajar agar kemudian amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bisnis kita, termasuk usaha kita. Jangan sampai usaha kita mengantarkan kita kepada neraka. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat, karena kejahilan, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, karena ketidakinginan belajar. Oleh karena itu, tugas kita adalah terus belajar, terus memantaskan diri agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan memberkahi semua urusan-urusan kita termasuk bisnis kita, dan agar menjadi bisnis kita tumbuh, berkembang dan menjadi wasilah untuk kita bisa membantu orang banyak, membawa keberkahan lebih besar dan menjadikan bisnis kita agar kemudian menjadi wasilah kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.